Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan di pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Sebelum belajar, kita niatkan dulu untuk belajar dan persiapkan peralatan tulisnya dan LKS-nya. Kita lanjut di materi bab kelima, yaitu tentang urutan cerita menarik dalam eksplanasi. Jadi kemarin di bab kemarin Bapak sudah selesai ya, yang bab materi tentang indahnya berpuisi. Jadi lanjut di materi berikutnya adalah di materi tentang cerita menarik dalam eksplanasi ya. Kalau di LKS kalian bisa buka di halaman 50. Kita membahas di bab materi ini tentang menentukan ciri-ciri teks eksplanasinya. Nah, biasanya informasi teks eksplanasi itu bisa didapatkan dari berbagai bentuk ya, dan sumber ya. Nah, biasanya sumber teks itu dijadikan sebuah informasi. Salah satunya adalah contohnya teks eksplanasi, yaitu berisi tentang kejadian atau fenomena tertentu ya. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan pengertiannya ya, pengertian teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi itu merupakan teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Nah, suatu kejadian, baik kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita ya. Nah, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan memiliki proses terjadinya. Nah, suatu kejadian yang terjadi di sekitar kita itu tidak hanya untuk kita amati dan kita rasakan, tapi juga kita harus dipelajari. Itu adalah dalam pengertian teks eksplanasi ya. Nah, kita akan lanjut ke ciri-cirinya. Nah, teks eksplanasi itu bertujuan untuk menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah ya, atau proses bekerjanya fenomena alam maupun sosial. Nah, sebuah teks bisa dikatakan sebagai teks eksplanasi itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ya. Ada 4 syarat. Yang pertama itu informasinya termuat di dalamnya itu harus berdasarkan dengan fakta ya, tidak boleh opini ya. Yang kedua, hal yang dibahas dalam teks eksplanasi itu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca, jadi agar percaya yang ada dia percaya menurut informasi yang diberikan ya, atau hal yang dibahas. Yang terakhir adalah terdiri dari pernyataan umum, urutan, sebab akibat, dan interpretasi ya. Jadi ada ciri-cirinya, itu ada 4 ciri-ciri yang kalian harus perhatikan dalam menentukan ciri-ciri teks eksplanasi. Selanjutnya bagaimana cara kita meringkas ya, bagaimana cara kita meringkas isi teks eksplanasi ya. Bapak akan jelaskan dulu apa pengertian dalam meringkas. Meringkas itu adalah proses menyimpulkan teks tanpa mengubah makna dan dalam arti teks tersebut ya. Nah, kita akan menyimak dulu ya penjabaran mengenai materi meringkas teks eksplanasi. Yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah menentukan gagasan utama dalam teks eksplanasi. Yang kedua adalah langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Ya, sekarang Bapak akan menjelaskan cara menentukan gagasan umumnya ya.
Nah, gagasan umum yang disebut dengan gagasan pokok atau pikiran utama atau pokok pembicaraan atau pokok pikiran juga adalah suatu topik yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah teks ya. Nah, beberapa cara menemukan gagasan umum dalam sebuah teks eksplanasi itu antara lain kita harus membaca dengan cermat, menentukan kalimat utamanya, serta menentukan unsur inti kalimat utamanya. Itu cara dalam menentukan gagasan utama dalam teks eksplanasi. Nah, yang keduanya itu langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah meringkas teks eksplanasi itu antara lain adalah membaca teks eksplanasi dengan cermat dan berulang-ulang ya, kalian harus membacanya. Serta menentukan pokok-pokok pikiran teks eksplanasi, terus menyusun kembali pokok-pokok pikiran yang ditemukan, serta menuliskan hasil susunan pokok pikiran menjadi paragraf-paragraf yang utuh. Jadi materi hari ini Bapak setelah menjelaskan, itu yang pertama adalah ciri-ciri teks eksplanasi, yang kedua adalah meringkas teks isi eksplanasi. Untuk itu, untuk nanti tugas nanti akan Bapak kirim di link Google Form ya. Kalian jangan sampai tidak mengerjakan, nanti ada token passwordnya adalah eksplanasi. Bapak ulangi lagi, token dalam mengerjakan tugas itu adalah eksplanasi ya, diawali dengan huruf besar E-nya ya, eksplanasi. Itulah ada token untuk kalian mengerjakan soal di Google Form. Nanti link Google Formnya Bapak akan kirim beserta materi ya, nanti bisa kalian di share di wali kelas kalian masing-masing. Untuk itu Bapak mengingatkan kembali agar kalian mengerjakan tugas kalian ya, karena di beberapa materi yang Bapak telah berikan masih ada juga yang belum mengerjakan. Harap kalian perhatikan, karena nilai untuk BDR itu dari tugas kalian mengerjakan materi ya yang Bapak berikan. Jadi kalau kalian tidak mengerjakan ya mungkin Bapak akan memberi nilainya dari mana ya. Dan itu juga tetap walaupun kalian masih belum ada yang belum bisa PTM atau tetap muka, tetap semangat, dan juga jangan lupa mengerjakan tugas yang diberikan ya. Bukan tugas bahasa Indonesia saja, mungkin pelajaran yang lainnya ya, karena beberapa laporan ada dari wali kelas yang melaporkan bahwa ada beberapa yang tidak mengerjakan ya. Bapak peringatkan kembali agar kalian mengerjakan ya, karena itu bisa untuk nilai kalian nanti ya. Jangan sampai kalian menyesal, mendingan kalian bersusah-susah dulu, nanti senang-senang kemudian ya. Itu saja mungkin materi hari ini ya Bapak cukupkan. Jangan lupa Bapak juga ucapkan terima kasih kepada orang tua kalian yang telah membersamai kalian dalam belajar, memfasilitasi kalian dalam memberikan kuota untuk bisa melihat materi YouTube dan bisa membuka Google Form. Dan Bapak juga ingatkan kembali, jangan lupa ikuti protokol kesehatan ya, walaupun mungkin kasus pandemi corona COVID-19 sudah menurun, tapi tetap kita waspada ya. Kita jangan lupa tetap kita perhatikan protokol kesehatan ya. Jangan sering keluar, tiap keluar harus memakai masker, yang 5M itu harus kalian perhatikan. Itu saja mungkin materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.